kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau bersyukur di hadapan Engkau. Terima kasih. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Shikaranamo, haleluya, kami bersyukur, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Piaralanamos, haleluya, haleluya. Piaralamos, haleluya, Yesus, haleluya. Tiara lara 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 namo, haleluya, 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 Yesus. Shikaralamo, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, 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 Yesus.
terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji Tuhan. Kita masuk ke dalam renungan pagi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kita masuk ke bagian kedua daripada seri doa Bapa kami. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu tundukkan kepala, satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, boleh belajar seperti Maria duduk diam di bawah kaki-Mu. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh Kau persiapkan dengan firman-Mu supaya firman itu boleh menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua ya Roh Kudus, yang percaya hidup kami akan lebih baik ketika kami mengerti dan kami melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang mengucap syukur kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita hari ini akan membahas mengenai bagian kedua daripada doa Bapa kami. Tapi sebelumnya saya akan membaca dulu dari Matius 6 mengenai perikop doa Bapa kami. Tuhan mengajarkan doa ini seperti begini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan ya. Yang lalu kita membahas mengenai Bapa kami yang di sorga. Jadi bicara mengenai hubungan, mengenai identitas diri ya. Bapa kan anak itu kan menggambarkan satu hubungan. Kita harus punya hubungan dengan Allah sebagai Bapa yang di sorga. Nah, hari ini kita bicara mengenai dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadi kita lihat dari dua topik, dua pembahasan, dua seri ini bicara ada bagian yang namanya sorga. Kita akan membahas secara detail. Ternyata penting sekali karena apa? Karena pada waktu di Kejadian pertama ayat 1 itu dikatakan seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Langit bahasa Inggrisnya heavens ya, bentuk jamak, atau bahasa Ibraninya samayim, bentuk jamak daripada sorga ya. Sorga. Jadi ternyata apa? Tuhan menciptakan dua realita, dua alam ya. Satu alam sorga, yang berikutnya adalah alam bumi atau alam kasat mata, alam yang kelihatan. Yang sorga ini tidak kelihatan, saudara. Kita tahu sorga itu ada tapi tidak bisa kita lihat ya. Jadi penting untuk kita mengerti pada waktu Allah menciptakan pertama kali, Dia menciptakan alam yang tidak kelihatan atau sorga. Ternyata apa? Di alam sorga itu ada kerajaan sorga dan bala tentara sorga.
Ya, kita bicara mengenai malaikat yang melayani Allah. Itu ada di alam yang tidak kelihatan atau sorga. Dan yang kita tahu adalah bahwa di alam sorga itu ternyata kerajaan sorga ini ada pemberontakan yang dilakukan oleh malaikat yang kita kenal dengan nama Lucifer ya. Kita tahunya Lucifer itu membawa sepertiga dari malaikat sorgawi untuk memberontak. Kenapa memberontak? Karena dia ingin tinggi menyamai Allah. Jadi dia kepingin naik tingkat ya, sampai dia itu bisa sama seperti Allah. Dan ini menyebabkan apa? Mereka membentuk yang dinamakan kerajaan maut. Jadi di alam yang tidak kelihatan itu ada kerajaan sorga. Terus karena salah satu malaikatnya itu memberontak, Lucifer memberontak bersama sepertiga daripada malaikat sorgawi, itu akhirnya terbentuk kerajaan maut. Jadi ada alam yang tidak kelihatan, ada alam maut yang mana para malaikat yang memberontak ini membentuk satu tenaga, istilahnya kerajaan yang bersaing dengan kerajaan Allah. Nah, ini konsep ini penting. Sehingga dikatakan setelah kita mengkuduskan nama Tuhan ya, dikuduskanlah namamu, ada berikutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga ya. Kenapa dikatakan supaya terjadi kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga? Karena pada waktu pertama Kejadian 1 ayat 1 Allah menciptakan sorga dan bumi ya, itu seperti gambarnya seperti telur. Telur itu ada kuning telur, terus ada putih telurnya. Nah, kalau kita lihat pertama Allah menciptakan tuh, anggaplah kuning telur itu sebagai bumi, itu dilingkupi oleh alam sorga. Jadi sorga diciptakan dulu, terus di tengah-tengahnya ada bumi. Jadi bumi ini dilingkupi oleh suasana sorga karena Allah bertahta atas ciptaannya. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Tetapi ketika malaikat Tuhan ini memberontak dan membentuk kerajaan maut, itu akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan marah, Tuhan menghukum para malaikat yang pemberontak itu, dilemparkan ke bumi. Dan pada waktu itu Tuhan juga, Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Supaya apa? Supaya menguasai bumi, berkuasa atas menaklukkan mereka yang ditawan di bumi. Jadi ternyata apa? Lucifer dan kawan-kawan itu dihukum di bumi, dilemparkan di bumi sampai kita tahu di Kejadian 1 ayat 2 itu bahwa bumi itu tidak berbentuk ya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, gelap dan tidak berbentuk. Jadi kosong, hampa. Karena apa? Tuhan marah, Tuhan menghukum, melemparkan para malaikat yang memberontak itu di bumi. Dan setelah itu Allah menciptakan manusia untuk apa? Untuk menguasai, untuk berkuasa atas bumi dan menguasai, menaklukkan mereka. Tetapi kita semua tahu bahwa ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka akhirnya apa? Mereka jatuh ke dalam dosa. Dan jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa itu membuat akhirnya bumi ini dikuasai oleh si jahat. Jadi kalau kita tahu dulunya itu kuning telur ini ada di dalam putih telur, seperti telur yang utuh ya. Bumi ini ada dalam dimensi sorga ya, di mana bumi dikuasai oleh kuasa sorga. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu Adam itu diusir dari Taman Eden, keluar dari hadirat Allah. Jadi terpisah. Antara hadirat Allah dengan bumi ini terpisah. Oleh karena dikatakan bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah ini hadir kembali di bumi, sehingga kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di sorga, seperti pada waktu Allah menciptakan manusia. Poinnya di situ. Tapi sebelumnya itu dikatakan dikuduskanlah namamu. Apa artinya? Ya memang seringkali kalau kita menyanyi, memuji nama Tuhan di gereja, kita katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan ya. Bukan cuma itu saja, saudaraku. Tetapi betul-betul seperti kita ini mengkhususkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti kuduskanlah hari Sabat itu, di mana hari Sabat kalau hukum Taurat mengatakan orang Yahudi Ortodoks itu mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka betul-betul mengkhususkan hari Sabat untuk Tuhan. Kita kalau kembali ke Perjanjian Lama, pada waktu hari Sabat mereka itu tidak bekerja, saudaraku. Mereka datang ke bait Allah, mereka mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh guru yang ditunjuk untuk memberitakan firman Tuhan di bait Allah, dan mereka mengkhususkan hari itu untuk mencari Allah. Jadi kuduskan hari Sabat itu, khususkan hari Sabat untuk Allah.
Nah, kalau Tuhan ngomong dikuduskanlah namamu, kita mengkhususkan nama Tuhan bukan cuma sekedar pada waktu kita datang ke gereja atau pada waktu kita berdoa saja atau pada waktu kita memuji menyembah nama Dia, enggak. Tetapi kita harus mengkuduskan nama Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita ini menjadi milik Tuhan. Ya, bukan hanya Bapa yang di sorga dengan anak, tapi hidup kita ini semua adalah milik Dia. Kita diciptakan untuk menyembah Dia. Kita diciptakan sebagai orang yang berhubungan dengan Dia. Kita diciptakan sebagai penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, ketika dikatakan dikuduskanlah namamu, kita betul-betul mengkhususkan Tuhan di dalam kehidupan kita, melebihi daripada segala-galanya. Bahkan dikatakan di Kolose 3:24, kalau kita bekerja, lebih baik kita bekerja itu seperti kita lakukan, seperti seakan-akan kita lakukan untuk Tuhan. Meskipun itu kita bekerja sama mungkin bos yang belum jadi anak Tuhan, tapi Tuhan ngomong, bekerjalah seperti engkau kerjakan untuk Tuhan. Maksudnya apa? Kita betul-betul mengkhususkan kehidupan kita itu hanya untuk Tuhan. Jadi kita bisa hidup, kita bisa bernafas, kita bisa bekerja, kita bisa sehat, kita bisa menikmati ciptaan Tuhan lainnya yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Itu semua semata-mata karena Tuhan. Itu artinya apa? Artinya kita mengkuduskan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak menduakan Dia. Meskipun kita tahu bahwa dunia ini, hidup di dunia ini seperti gambarannya itu sangat enak sekali ya. Seperti kalau seorang anak tidak pernah diajak keluar, tahu-tahu dia diajak ke tempat mainan anak ya, umur 2-3 tahun. Begitu melihat begitu banyak main, dia tuh kayaknya terlena. Wah, senang sekali, lari kiri, lari kanan, kepingin mainan. Nah, demikianlah saudara dan saya ketika kita diberkati Tuhan, kita hidup di dunia. Kita menikmati semua berkat Tuhan, kesehatan yang baik, harta yang berlimpah, hidup yang luar biasa. Tapi jangan sampai kita lupa. Tuhan minta kita mengkuduskan namanya Dia, mengkhususkan Dia dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita diberkati bukan berarti kita terus terpikat oleh dunia, tapi kita harus masuk ke poin kedua, di mana dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Hanya dengan mengkhususkan Dia dalam hidup kita, maka kita mengerti, oh kita harus mendatangkan kerajaan Tuhan. Supaya apa? Terjadi kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Loh, bagaimana mendatangkan kerajaan Tuhan? Ya, kita semua tahu ketika Yohanes Pembaptis mulai pelayanannya di padang gurun, beliau berteriak-teriak, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat ya. Sama ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, yang Dia katakan adalah bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Karena apa? Ketika kita bertobat, maka kerajaan itu datang dalam kehidupan kita. Berupa apa? Karena setiap daripada kita yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh karena iman itu, maka kita yang beriman akan dimeteraikan Roh Kudus. Dan meterai Roh Kudus itu memampukan saudara dan saya untuk apa? Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga itu di mana? Di dalam diri kita. Saudara dan saya adalah bait Allah. Bait Allah itu apa? Rumah tempat kediaman Allah. Nah, di mana Allah berdiam, bertahta, maka disitulah ada yang dinamakan kerajaan sorga. Ya. Jadi kalau Tuhan ngomong, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu kita kembali kepada zaman di mana di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan seperti ini, Saudara. Allah memberkati manusia dan mengatakan seperti ini, beranak cuculah. Ya, beranak cucu maksudnya penuhi bumi, ya. Taklukkanlah itu dan berkuasalah atas binatang di darat, di udara dan di laut. Jadi manusia ini harus berkuasa menaklukkan, memenuhi bumi. Nah, yang dimaksud dengan memenuhi bumi apa? Manusia pada waktu itu ada manusia di Kejadian 1 ayat 28 itu manusia-manusia yang belum jatuh ke dalam dosa. Dan ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, kita ingat bahwa yang namanya telur ini, kuning telurnya itu masih di tengah-tengahnya putih telur. Jadi bumi masih dipenuhi oleh kerajaan Allah, kerajaan sorga. Amin. Nah, Tuhan minta supaya meskipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga yang namanya kuning telur dan putih telur terpisah, yang namanya bumi ini terpental dari hadirat Tuhan. Tapi Tuhan minta supaya apa? Bumi ini kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, dengan menghadirkan kerajaan Tuhan
Di mana kerajaan Tuhan? Kerajaan Tuhan ada di dalam, kerajaan Allah itu ada di dalam orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, mandat budaya dikatakan penuhi bumi dengan orang-orang yang belum berdosa pada waktu itu. Kejadian 1 ayat 28. Itu sama dengan amanat agung yang mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Karena ketika semua bangsa menjadi murid Tuhan, berarti apa? Mereka yang menjadi murid Tuhan, mereka beriman kepada Yesus Kristus, mereka menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Ya, memang Tuhan kepingin semua orang itu bertobat, tapi kita tahu tidak semua orang bertobat. Karena apa? Meskipun mereka telah mendengar Injil, berita baik, mereka tetap tidak percaya. Sehingga ketika mereka tidak percaya, mereka tidak beriman, mereka tidak bisa menghadirkan kerajaan sorga. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang beriman, kita inilah bait-bait Allah yang diminta oleh Allah untuk segera memenuhi bumi. Sehingga apa? Datanglah kerajaanmu. Ya, dimanapun kita berjalan, dimanapun kita menjalani kehidupan kita, maka kerajaan Allah ada di sana. Karena apa? Allah hadir di dalam baitnya. Seperti lagu yang kita nyanyikan, Allah hadir di bait sucinya, Tuhan hadir di tahtanya, kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasihnya. Ku rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak tu terima pujian nyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu yang Tuhan mau kita lakukan selama kita hidup di bumi. Sehingga apa? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, di bumi seperti di sorga. Itu bicara apa? Bicara mengenai Yerusalem baru. Dan kapan itu terjadi? Yerusalem baru, saudaraku, terjadi itu pada setelah kejadian yang kita ketahui sebagai hari Tuhan. Kapan hari Tuhan itu terjadi? Di Matius 24 dikatakan hari Tuhan itu akan ada. Ketika apa? Ketika semua bangsa telah mendengar mengenai Injil Yesus Kristus. Jadi kalau semua sudah mendengar, bukan semua orang ya, semua bangsa. Kita bicara bangsa itu bicara kayak misalnya di Pulau Jawa ini ada banyak bangsa. Ada bangsa suku Sunda, ada bangsa suku Jawa, ada bangsa suku Madura, ada bangsa suku Osing, ada bangsa suku Betawi, ada bangsa suku Tionghoa. Nah, ini bangsa, suku bangsa. Jadi kalau semua suku bangsa sudah punya wakil satu orang saja mendengar mengenai Injil Kristus, maka terjadilah hari Tuhan. Nah, setelah hari Tuhan, ya kerajaan 1000 tahun damai, dan terakhir baru datanglah Yerusalem baru. Yang dikatakan Yerusalem baru itu damai sejahtera, saudaraku. Yang namanya serigala kumpul dengan manusia, singa kumpul dengan serigala, itu tidak ada masalah. Di kitab Yesaya disebutkan semua menjadi baik. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Bagaimana caranya? Ya, kita harus memberitakan Injil, ya. Karena ketika Injil diberitakan, maka semakin banyak orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika semua suku bangsa sudah mendengar mengenai berita Injil, maka terjadilah hari Tuhan. Dikatakan itu adalah hari kesudahan dari dunia yang lama. Jadi saudara, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kita akan berhenti sampai di sini. Mungkin di kesempatan berikutnya kita akan membahas doa Bapa kami bagian yang ketiga atau bagian berikutnya. Mari kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat firman Tuhan yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk menguduskan nama-Mu, bukan hanya sekedar kami memuji memuliakan nama-Mu di gereja atau di ibadah atau di dalam doa-doa kami, tetapi betul-betul mengkhususkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami hidup hanya untuk Engkau ya Tuhan.
Dan juga Engkau mengatakan agar supaya kami menghadirkan kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Ya, supaya apa? Terjadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Adalah ketika kami harus memberitakan Injil agar supaya semua suku bangsa bisa mendengar mengenai berita Injil. Sehingga ketika waktu itu tiba, maka hari Tuhan terjadi. Maka terjadilah seperti yang Engkau mau di bumi seperti di surga. Yerusalem baru Tuhan. Langit baru, bumi baru, semuanya menjadi baik seperti yang telah Engkau rancangkan pada awal daripada penciptaan surga dan bumi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami sehari-hari, tapi kami juga akan menerima berkat daripada-Mu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, memenuhi setiap daripada kita. Mulai daripada hari ini, dengan berkat penyertaan Roh Kudus, perlindungan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, penghiburan Roh Kudus, sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, kami sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.